Kayaknya orang Indonesia tuh nggak lepas dari makan gorengan. Modal awalnya 2008 itu kira-kira nilainya 75.000. Kayaknya Trisol punya pabrik kayaknya ngimpi banget gitu. Dari situ saya juga berprinsip saya mau usaha, saya mau besar tanpa harus berhutang. Selama perjalanan 17 tahun ini ketika dari manual ke mesin, ya semuanya harus dihitung dengan waktu. Formulasi baru lagi, gagalnya banyak. Halo Mbak. Iya, halo. Aku mau beli dong Mbak. Enak banget Mbak. Ini bikin sendiri? Iya, bikin sendiri. Ada pabriknya di Sempak. Mau dong Mbak, aku bagi alamatnya boleh? Boleh. Risol merupakan salah satu jenis camilan yang mempunyai tempat khusus di hati masyarakat Indonesia. Tak heran jika keberadaannya banyak ditemukan di berbagai sudut kota, mulai dari pinggiran hingga restoran modern. Melihat potensi pasar yang besar, tak bisa dipungkiri jika usaha ini menjadi salah satu pilihan yang menarik untuk dapatkan cuan. Penasaran kan? Yuk kita buktikan! Permisi, Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Ibu. Iya. Ibu Nisa ya? Iya, Halo, saya Nisa. Ibu Nisa, aku Hilda. Oh iya, salam kenal Mbak. Halo, Bu. Bu, tadi kan saya cobain risol di depan sana. Tadi saya beli. Enak banget, Bu, risolnya. Nah, ternyata kata penjualnya pabriknya tuh di sini. Berarti punya Bu Nisa ya, berarti risol Iya akunya? betul Mbak. Lihat ke dalam boleh nggak? Boleh, Mbak tadi baru nyobain gurihnya Iya, risol aku ya. Nah, nanti saya kasih tahu gimana gurihnya berbisnis risol. Yuk, Oke? mau banget. Yuk, kita masuk ya. Oke. Sebelum masuk kita pakai APD dulu ya biar Oke, boleh. lebih steril. Yuk, masuk pemirsa. Mari Mbak, kita masuk. Oke, Bu. Wineri Nisa Suci menjadi salah satu pebisnis yang sukses meraup cuan dari renyahnya bisnis risol. Berawal dari seringnya membuat bekal sekolah anaknya, siapa sangka Nisa merintis usahanya hanya bermodal Rp75.000 pada 17 tahun yang lalu. Meskipun banyak pesaingnya, terbukti Nisa mampu bersaing. Hingga kini berhasil memiliki pabrik risol sendiri. Raihan cuannya pun tak main-main dalam tiap bulannya. Pastinya segurih rasanya loh pemirsa. Sebenarnya kenapa sih Bu memilih untuk bisnis risol dibanding bisnis-bisnis yang lain? Ya, seperti yang Mbak lihat, kita lebih tersistem, lebih bersih, terus juga jangkauan kita juga lebih luas. Kita sudah punya halal, punya izin BPOM, jadi keamanan pangannya insya Allah aman. Tak hanya mampu bersaing dan berinovasi, kejelian dalam membidik pasar pun perlu dilakukan agar gurihnya laba terus bisa dirasakan. Untuk prospek bisnis dari risol ini sendiri itu seperti apa sih? Bukan inovasi ini harus tetap berjalan ya Bu, agar risol aku ini tetap laku di pasaran. Dulu saya tuh usaha sudah 16 tahun dari 2008. Dulu tuh awal-awal tuh bikin yang risol mayones yang pada zaman itu bisa ditemukan cuma di supermarket yang botolan. Mungkin pada zaman itu belum ada risol yang seperti itu. Nah, masuklah risol aku, terus bisa diterima sama Masyarakat. rasa pada saat itu, terus disukai sama teman anak-anak saya. Ya akhirnya berjalan sampai sekarang. Tiap tahun juga kita selalu mengeluarkan produk rasa baru. Bener ya Bu, awalnya kemarin kan saya sempat lihat histori dari usaha risol Ibu ini. Awalnya tuh berarti bikin bekal anak iseng-iseng berarti ya Bu ya sebenarnya. Itu gimana sih Bu ceritanya awalnya? Karena anak saya kan nggak boleh jajan di sekolah ya. Jadi saya bekalin makan tiap hari. Jadi setiap dia bawa tuh habis ada cerita dibantu sama temennya untuk ngabisin gitu, risolnya. Nah akhirnya terpikir lumayan nih buat tambah-tambah buat beli bakso gitu kan. Saya nggak muluk-muluk juga.
betul. Jadi waktu itu lumayan lah buat beli bakso gitu, buat jajan-jajan sedikit-sedikit. Ternyata di sini panas juga ya Bu, boleh nggak Bu saya isi Boleh. dulu sebentar nih Bu? Iya boleh, saya juga mau buka dulu Ya. Mbak. Oke. Ah, Nah, tadi kan Ibu juga sempat menjelaskan mengenai keuntungan dari bisnis risol ini. Nah, sebenarnya untuk modal dan keuntungan bisnis risol itu seperti apa sih Bu? Hitung-hitungan modal dan keuntungannya? Risol aku itu membuka kemitraan, itu membuka reseller ya. Jadi kalau beli langsung ke pabrik itu nggak bisa. Jadi memang kita mainnya B2B, jadi ke reseller. Jadi untuk pemula daripada capek-capek bikin risol sendiri di rumah, mendingan gabung di risol aku. Tinggal memasarkan aja dari rumah. Nah di situ keuntungannya juga lumayan loh Mbak. Oh gitu. Iya. Berapa tuh Bu kalau boleh tahu? Harga ke konsumennya itu kita langsung yang beku ya, itu 35 ribuan. 35.000. Iya, itu beku ya Mbak. Mbak tuh nanti bisa dapat 20-25%. Lumayan kan? Beku ya, Bu, menggiurkan Itu kalau juga nih dijual bisnis beku. risol. Coba Oke. kalau dijual digoreng. Jual goreng pasti harganya lebih dong. Iya. Bisa 4.500 gitu. Bagi Anda yang ingin mencoba usaha risol goreng atau kemasan, masih banyak peluang loh. Kuncinya, siap bersaing dan terus berinovasi. Ternyata menggiurkan juga nih Bu bisnis risol ya. Saya juga jadi pengen nih Gurih, bisnis Mbak. risol Enak nih. lah. Saya mau lihat sama mau coba bikin risol. Boleh nggak Bu? Boleh, boleh. Tapi nanti Mbak jangan lupa pakai harnap lagi. Siap. Pakai sarung tangan Pakai ya? sarung tangan. Oke. Nah pemirsa jangan kemana-mana. Modal awalnya 1 kilo terigu, 1 kilo telur, margarin, mayones, sama sosis semua beli di tukang sayur sama warung terdekat. 2008 itu kira-kira nilainya 75.000. Dalam mengembangkan bisnis makanan olahan seperti risol, harus dituntut mempunyai jiwa yang kreatif tentunya, agar bisa diterima dengan baik oleh konsumen. Tak hanya soal bahan baku, cara membuat, menggoreng, hingga mengemas pun jadi bagian terpenting yang tak boleh dilewatkan loh pemirsa. Lantas apa yang menjadi resep rahasia Nisa agar risol buatannya tetap gurih dan renyah di lidah konsumen? Mbak Hilda bagian mau coba. isi smoke beef-nya aja ya. Siap ya Mbak? Pemirsa saya mau coba masukin smoke beef ya Bu ya tadi ya. Sekarang saya mau belajar dulu nih pemirsa, lihat. Pemirsa saya coba taruh satu nih pemirsa. Set. Ayo Mbak. Ayo cepetan. Cepet juga ternyata pemirsa. Nah. Wah harus teliti juga ya Bu ya berarti ya. Iya. Harus cepet. Nah pemirsa, tadi saya udah coba bikin risol dibantu oleh karyawan Bu Nisa juga. Nah sekarang kita ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih ya Bu Oke. Nisa. Mbak terima kasih ya, selamat bekerja. Sebenarnya kenapa sih Ibu lebih memilih mengembangkan bisnis risol dibanding bisnis-bisnis yang lain? Biar enak ngobrolnya, kita keluar dulu aja ya. Ayo Bu, Di sini panas. Ya, oke. Yuk, kita ke kantor ya Mbak. Oke. Adem banget Bu. Akhirnya di sini bisa boleh menghirup lah. udara segar. Kita buka masker. Kita buka APD. masker lagi pemirsa akhirnya. Saya izin buka masker nih Bu ya. Enggak. Kenapa sih Bu lebih memilih mengembangkan bisnis risol dibandingkan bisnis-bisnis yang lain? Kenapa saya mau risol? Risol itu kan identik sama gorengan ya. Kayaknya orang Indonesia tuh nggak lepas dari makan gorengan, benar nggak? Betul. Apalagi risol. Risol itu kayaknya favorit semua Semua orang. Kayaknya risol itu bisa diaplikasikan dengan isian apa aja. Dia mau sayur, dia mau ayam, mau sapi, mau ikan itu bisa. Mau pedas, mau manis itu juga bisa. Enak juga ya Bu Enak, ya. Maksudnya iya. aman lah ya untuk dikonsumsi Apalagi dan juga digoreng, dijual panas. Untuk modal awalnya seperti apa sih Bu? Risol aku hingga sampai sebesar ini tuh modal awalnya berapa Bu? Modal awalnya, kayaknya Mbak Hilda nggak ada yang percaya deh sama kalau saya dengar, kalau saya bilang modal risol aku di awal tuh berapa? Modalnya itu 1 kilo terigu, 1 kilo telur, margarin, mayones, sama sosis semua beli di tukang sayur sama warung terdekat. 2008 itu kira-kira nilainya 75.000. 75.000. Nah, Ibu kan menggunakan pastinya kualitas yang premium, telurnya juga yang bagus, smoke beef juga yang bagus. Nah, itu jika ada kenaikan harga tuh cara menyiasatinya seperti apa sih, Bu?
Mensiasatinya agak-agak susah juga ya. Saya nggak mensiasati. Saya berharap konsumen saya mengerti dengan kenaikan harga bahan baku. Jadi saya tidak mengurangi kualitas. Saya tetap bikin semaksimal dan Sebaik mungkin ya buat iya. konsumen. Nggak apa-apa lah kita kali ini ketika kenaikan harga kita marginnya sedikit, tapi kita akhirnya mengejar kuantiti. Dalam proses meraih mimpi, Nisa mempunyai target dalam tiap tahunnya untuk terus berkembang. Kini, ia pun telah memiliki sekitar 200-an mitra yang tersebar di Jabodetabek. Bu, ini kan risol aku udah dari 2008. Nah, proses perkembangannya hingga sampai saat ini tuh seperti apa sih Bu? Berapa lama hingga sampai punya mitra lebih dari 200 mitra di seluruh Jabodetabek? Dari 2008, 2 tahun pertama tuh saya ya masih lingkungan rumah saya sama lingkungan sekolah anak saya. Nah di 2010 itu saya ada keinginan kuat untuk saya berangkat haji. Jadi waktu itu cuman 2 tahun pertama yang penting saya makan bakso, makan enak gitu. Terus tahun 2010 saya punya keinginan saya mau berangkat haji. Dari situ saya terpacu untuk gimana caranya saya untuk berangkat haji sendiri gitu, dari biaya sendiri. Jadi ketika punya cita-cita tinggi, semua mendukung kita lah. Udah daftar haji, udah dong mau ngapain? Oh ya, saya mau punya ini, saya punya ini. Jadi setiap tahun tuh saya harus punya mimpi. Sampai akhirnya saya ketemu sama guru saya yang harus menuliskan goal tiap tahun. Kayaknya Trisol punya pabrik kayaknya mimpi banget gitu. Tapi saya nggak mau ngutang juga. Betul. Dari situ saya juga berprinsip saya mau usaha, saya mau besar tanpa harus berhutang. Nah pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Mimpi Itu Nyata. Yang kita pikir beli mesin itu mempermudah kita, ternyata luar biasa ujiannya, formulasi baru lagi, gagalnya banyak. Kalau gagalnya 1 kilo 2 kilo masih oke lah. 2 karung terigu gimana Mbak? Belum telurnya 1 peti, itu gimana Mbak? Membangun bisnis tidaklah mudah, butuh dukungan dan kerja keras agar bisnis yang dijalani terus berkembang. Begitupun dengan Nisa, tak mau ketinggalan, ia pun memanfaatkan kecanggihan teknologi digital untuk memasarkan produknya. Nah selain dari marketplace dan juga sosial media, ada di mana lagi sih Bu penjualannya? Selain marketplace, di sosial media, di reseller-reseller saya juga sudah bekerja sama model-model market di Jabodetabek. Jadi alhamdulillah risol aku dari 2016 setelah kita sudah punya izin edar MD BPOM, kita sudah ada di model market. Awal mula Ibu Nisa membangun bisnis risol ini seperti apa sih Bu ceritanya? Karena dulu kan frozen food itu belum ada yang bentuknya snack ya, lebih ke lauk. Jadi baru ada sosis, chicken nugget. Iya betul. Jadi snack itu belum ada. Nah risol aku mungkin salah satu yang pertama kali ya. Berarti ya. Uji nyali pertama dagangan saya di luar ya, selain di kantin sekolah. Kalau di kantin sekolah kan cuma dibawa ke sekolah, terus kantin yang menjual. Saya tidak pernah ketemu konsumen saya. Jadi saya cuma bawa 2 kotak donat yang isinya risol. Bawa 150 habis dalam sekejap. Kita coba minggu depan, pasar kaget itu kan ada setiap hari Minggu ya. Coba kita tambah deh kuantitinya. Ternyata nggak laku. Ya dibilang sedih ya sedih lah, tapi kan itu harus dilewati ya, proses itu harus saya jalanin. Nah dari situ akhirnya saya kayaknya lebih enak jualan beku dibanding goreng, karena resikonya lebih kecil lah ya kalau beku. Orang bisa masak kapanpun, mau pagi, siang, malam, jadi bisa tinggal ambil yang ada di kulkas, subuhin. Goreng aja ya? Nggak goreng, kan praktis. Nah di frozen juga pertama jualnya hanya di lingkungan sekolah anak saya. Terus mulai berani lagi nih, saya merekrut 1 orang karyawan mantan tukang roti keliling yang dulu pakai sepeda. Prospeknya makin kesini makin bagus gitu. Karena dia keliling tuh kan pakai pengeras suara. Jinglenya tuh gini, risol aku aneka rasa risol. Jadi sekitaran Bogor paling nggak tuh sudah tidak asing gitu dengan risol aku gitu. Nah dari situ berapa tahun ya, mungkin kira-kira 4 tahun. Akhirnya saya juga putuskan kayaknya kita harus punya toko nih. Dari situ baru punya toko kecil dekat rumah saya sewa lahan terus saya bangun. Alhamdulillah dari situ mulai dikenal. Jadi ikon oleh-oleh Bogor. COVID-19 beberapa tahun lalu atau pandemi ini
ada peningkatan atau penurunan nggak sih Bu dari penjualan bisnis risol Ibu ini? Alhamdulillah di masa pandemi yang tadi kita nggak berharap banyak karena aturan pemerintah kan tidak boleh keluar Social rumah. distancing. Tiba-tiba dapat orderan beludak yang tadinya toko-toko kecil pesennya 40, 60, 50. Tiba-tiba pesennya 100, 200, terus ada modern market yang ordernya biasanya 200, 300 pack, tiba-tiba dia ribuan pack. Ini salah nol nggak sih orderannya? Jangan-jangan mereka salah. Sampai kita telepon, iya bener Bu, orderannya segini. Wah, dari situ saya semangat dong. Kita hanya libur 2 hari aja tuh pandemi, selanjutnya kita Langsung produksi. kerja lagi. Langsung kerja lagi. Alhamdulillah karyawan saya juga yang tadinya 8 jadi nambah, terus kapasitas produksi juga besar, terus tempat penyimpanan juga yang tadi kita cuma freezer biasalah, terus alhamdulillah dikasih rezeki bisa bikin cold storage, bisa beli mobil buat pengiriman khusus pengiriman, ya jadi bisa banyak angkutnya gitu. Alhamdulillah di pandemi itu kita Ada naik rezeki yang tak signifikan. terduga juga berarti ya Bu ya, Ya, di balik betul. pandemi itu. Dalam berbisnis tidaklah terus berjalan mulus. Masa-masa tersulit pun pernah dialami Nisa. Saat gagal mencoba berinovasi menggunakan mesin produksi, ia pun harus menelan kerugian hingga puluhan kilogram bahan baku tiap harinya. Namun berkat kesabaran dan kegigihannya dalam menjalani bisnis, tak membuatnya menyerah untuk mewujudkan impiannya. Terbukti kan? Sekarang ia pun berhasil meraih kesuksesan menjadi juragan risol. Hal tersulit apa sih yang pernah Ibu alami dalam bisnis risol ini? Paling sulit selama perjalanan 17 tahun ini ketika dari manual ke mesin. Jadi ketika itu yang semuanya tadinya aman, tentram, pakai kompor biasa gitu. Terus tiba-tiba harus ada mesin yang kita pikir beli mesin itu mempermudah kita. Ternyata luar biasa ujiannya banyak, formulasi baru lagi, gagalnya banyak. Kalau gagalnya sekilo 2 kilo masih oke lah. Kalau gagalnya 2 karung terigu gimana Mbak? Belum telurnya 1 peti, itu gimana Mbak? Apalagi pakai mesin kan nggak mungkin bikinnya Cuma sekilo 2 kilo. 2 kilo ya Bu ya? Ya sudah, itu memang itu harus dijalanin sama saya. Jadi tingkat kesulitannya mungkin yang paling berasa ya ketika kita trial mesin. Trial mesin berarti Iya. ruginya mengalami di situ ya Bu ya, berarti untuk rugi. Ya buat saya itu bukan rugi sih, itu bagian dari Pembelajaran, pembelajaran. Jadi mungkin kalau saya nggak kayak gitu, saya nggak belajar. Mungkin saya nggak bisa upgrade risol aku yang tadi manual ke mesin, terus sekarang pakai conveyor gitu kan. Pernah buang kulit banyak, pernah juga sosis karena kesalahan saya. Ternyata ada satu freezer dan itu freezer bahan baku yang isinya sosis penuh. Itu terpaksa harus dibuang. Kenapa? Ternyata mati, rusak. Ya udah, mau gimana? Saya nggak mungkin dong pakai itu sebagai bahan baku. Iya betul. Bu, share tips dan triknya dong Bu untuk para pemula seperti saya atau mungkin pemirsa TV One yang ingin memulai bisnis risol seperti apa Bu? Kalau ingin usaha itu menurut saya nggak usah berpikir terlalu besar, harus modal besar gitu Iya ya. betul. Jadi yang penting ada niat, juga bisa memaksimalkan yang ada di sekitar kita. Terus bisa memanfaatkan jaringan kita, misalnya tetangga, saudara, teman. Jadi itu dimaksimalkan deh. Jadi jangan berpikir usaha itu harus dimulai dari modal yang besar, dari apalagi dari utang. Itu paling dihindari ya Bu ya, kalau Itu bisa jangan dihindari. ya. Karena belum apa-apa udah mikirin utang, udah pusing betul. tuh. Jadi lebih baik modal yang ada, terus maksimalkan yang ada di sekitar kita. Jadi nggak ada modal besar. Jadi modal risol aku tuh ya cuma 75.000 dari itu saya bilang terigu, sosis yang di abang-abang sayur, kayak gitu aja. Support keluarga juga pasti kan sangat menentukan ya Bu ya berarti ya. Jadi support suami saya, ibu saya juga ya alhamdulillah izin dari suami saya yang saya pegang. Ridho ya, Ridho pemirsa suami. TV One. Apalagi saya perempuan kan, sebenarnya kan saya tidak wajib mencari nafkah. Tapi sekarang karena saya sudah punya 28, niatnya udah bukan buat saya lagi, tapi buat orang lain, karyawan, buat reseller gitu. Terima kasih banyak ya Bu Nisa. Iya, Semoga bisnisnya sama-sama semakin ya, Mbak Ilda. sukses. Terus mudah-mudahan mitranya juga semakin berkembang, Amin. semakin banyak. Amin. Doain juga biar saya bisa punya bisnis
kayak ibu nih bisnis risol. Sip. Amin, mudah-mudahan Terima ya. Jangan kasih, kapok Bu. ya. Iya pasti kesini lagi Bu. Oke, ditunggu. Nah saya mau izin tutup pakai pantun nih Bu, boleh nggak Bu? Boleh, boleh Bantu dong. cakepnya tapi ya Bu. Oke, sip. Jalan-jalan ke Pamulang. Cakep. Jangan lupa beli brownies. Cakep. Kalau galau mau hilang, beli dulu risolnya sis. Yeay. Tetap bisa.